Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Pemerintah pusat maupun daerah selalu bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini diwujudkan dengan besarnya dukungan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Bali, menggarap berbagai ranah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. SMK Negeri 3 Denpasar yang terletak di Jalan Tirtanadi nomor 19 Sanur Denpasar Selatan berdiri di atas lahan 3 hektar, didukung dengan 4 kompetensi keahlian antara lain akomodasi perhotelan, tata boga, tata kecantikan, Baik, anak-anak, silakan duduk. Selamat pagi. Mana anak ini? Sehat? Baik. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran hari ini, hari Kamis. Banyak setika dan oke. Kita sudah melaksanakan tugas. Pastinya apresiasi. Tangan dulu ya, semangat sekali hari ini ya. Untuk mata pelajaran PPKN, sebelum kita ke materi inti, di Bapak ingin cek kehadiran kalian. Jadi sudah dilakukan absensi nggak sama? Buka Google Classroom. Bapak sudah kirimkan tadi pretest, soal pretest ada 5 soal. Silakan langsung anak-anak kerjakan. Nah, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan kalian kerjakan pretestnya. Tidak keluar nggak sama? Nah, ada 5 soal dikerjakan, dijawab saja. Nah, sama seperti sebelumnya, soal pretest ini tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan anak-anak sebelum Bapak sampaikan materi inti dari pertemuan hari ini. Kemudian lihat buku halaman 33. Materi kita hari ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum anak-anak melakukan literasi atau membaca buku di halaman 33 ini, Bapak akan ajak anak-anak bermain sedikit. Oke? Ada permainan atau games yang akan Bapak berikan. Instruksinya seperti ini. Anak-anak pernah dengar tepuk pagi, siang, sore nggak? Nah, berarti Bapak yang ciptakan. Oke, instruksinya begini. Ada 3 instruksi. Yang pertama, kalau Bapak bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau Bapak bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, tepuknya setengah. Setengah. Oke. Pagi 1, siang, sore, pagi, siang, pagi, pagi, siang, sore, pagi, sore, pagi, pagi, sore, pagi, siang, sore. Nah, oke, ya, kalau ada. Dua, oke. Siapa aja boleh? Oke.
Apa sih tujuannya kita setiap pembelajarannya, bahkan setiap pagi anak-anak itu kan menyanyikan sebuah himne nasional Indonesia Raya ya. Apalagi di sekolah kita sudah menyanyikan Indonesia Raya 3 stansa. Mungkin sekolah lain ada yang hanya 1 stansa. Sehingga kita patut berbangga sekolah kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dengan mampu menerapkan lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak akan sampaikan persepsi dulu. Jadi persepsi itu adalah mengkaitkan antara materi yang akan kita bahas hari ini dengan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita sudah bahas materi tentang apa? Hak asasi manusia atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Nah, kaitannya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi itu tentunya apakah ini termasuk pelanggaran hukum anak-anak? Ya, jelas, karena memang pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM juga termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi apapun, termasuk yang sudah anak-anak jelaskan kemarin bersama dengan kelompoknya, itu juga contoh-contoh atau kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan kita, seperti bullying, kemudian pelecehan seksual, sampai dengan yang terakhir, kelompok yang terakhir itu adalah tidak boleh memberikan uang kepada gepeng-gepeng. Ini adalah kita harus mampu menyelesaikan kompetensi pengetahuan tadi atau kompetensi dasar 3.1 diharapkan setelah menyelesaikan tugas membaca, menjawab soal-soal tentang perlindungan dan penegakan hukum di dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menguraikan dengan benar dan kritis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi anak-anak mampu menguraikan nanti bagaimana sih bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, selama kerja kelompok nanti diharapkan peserta didik mampu mengungkapkan dengan benar dan dengan kritis tentang peran lembaga penegak hukum. Masalah nanti bentuk tugas berkelompoknya Bapak akan bagikan NKPD di dalamnya sudah ada masalah-masalah yang diangkat. Masalah itulah yang akan anak-anak analisis bersama kelompoknya nanti. Ini adalah masalah pelanggaran hukum yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran PBL ini diharapkan peserta didik itu mampu bertanggung jawab, jujur, benar dan kritis. Hasil tugas artikel nanti anak-anak bersama kelompok akan membuat pesan untuk artikel tentang anak-anak pernah melanggar lalu lintas. Ada hakim, yang keempat ada advokat atau pengacara, yang kelima ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah yang disebut sebagai lembaga penegak hukum di negara kita. Tugas dan fungsinya apa? Nah, nanti ada polisi tadi ya, polisi lembaga negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan sebagainya. Anak-anak ada hal penting yang perlu dicatat, silakan dicatat. Nanti Bapak akan bertanya beberapa 2 pertanyaan saja terkait dengan apa yang ada. Pemerintah itu membuat peraturan undang-undang dengan tujuan amanat yang nah, ini adalah gambar budaya tertidur laut dan jadi ada tadi background merupakan bentuk kesadaran
bagi kalian yang sudah merasa mematuhi menaati peraturan. Jadi kalian itu sudah memiliki kesadaran dalam sesuatu dengan penggunaannya. Nah, selanjutnya adalah perlindungan itu adalah ini yaitu preventif dan represif. Preventif dan represif. Anak pernah dengar istilah preventif dan represif? Pernah? Apa yang dimaksud dengan upaya preventif dan upaya represif, dan contohnya seperti apa? Yang tahu? Apa yang dimaksud dengan upaya preventif dan upaya represif, dan contohnya seperti apa? Eka. Oke, Eka. Jadi preventif ini adalah upaya dari pencegahan korupsi. Sepertinya contohnya itu kayak ada aturan di setiap daerah dan ada aturan yang diperlukan. Dan sekarang represi itu sanksi atau dari hukuman. Contohnya itu jika ada orang yang membuat salah, jadi dia itu bisa kena hukuman ataupun sanksi ataupun denda. Itu aja. Oke, makasih ya Kak. Kasih tepuk tangan. Aktif. Yang mobil parkir pas di depan pelanggan. Apakah ini pelanggaran lalu lintas? Kemudian ternyata diderek sama polisi, mobilnya dibawa ke polsek. Apakah itu termasuk preventif atau represif? Represif. Karena sudah dilakukan tindakan. Kalau misalnya dia parkir di sini, ada polisi datang. Yang punya mobil dipanggil. Punya mobil siapa? Saya Pak, bersama. Besok tak boleh parkir di sini lagi. Ini kan larangan parkir. Kalau seperti itu, apakah itu termasuk preventif atau represif? Preventif, karena itu pencegahan. Besok biar nggak diulang lagi. Termasuk pelang ini ada tujuannya adalah upaya preventif. Nah, masing-masing kelompok silakan dikerjakan apa yang menjadi tugas kalian di kelompok. Kemudian anak-anak juga bisa lihat ke halaman 39 sampai dengan halaman 41. Tugas yang ada di LKPD dengan ada yang di buku itu sama. Nanti anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba seperti apa dijelaskan. Dijelaskan dalam bentuk sebuah artikel. Ini baca di bawah. Di LKPD di bawah ini. Rumuskanlah refleksinya seperti apa. Yang terakhir adalah alternatif hukuman. Silakan langsung dikerjakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 20 menit. Waktunya untuk mengerjakan. Anak-anak silakan gunakan HP atau gunakan dokumen untuk mencari. Ingat diisi sama kelompok ya, jangan membuat absennya.
kelas 9. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba adalah dapat diminimalisir dan mencegah peredaran narkoba. Secara tidak langsung juga masyarakat di Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya penggunaan narkoba dan juga jumlah peredaran eksekusi mati yang ditandai dengan dan efek jelas eksekusi mati yaitu banyaknya penurunan peredaran narkoba pada sebuah daerah karena eksekusi mati dapat mencabut hak seorang siswa jatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Niki Mekasman ini, absen berapa? Saya Presiden Sekudari saya pada Edman Presiden Selima dan saya di pendidikan lainnya 17. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Hasil diskusi kami yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama dan memberikan rasa aman bagi setiap orang. Efek jerah yang ditimbulkan. Kelompok lain? Ya, kalau tidak silakan ditutup dan kembali ke tempat duduk. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami itu benar. Apabila kita tidak didekatkan dengan rumah tersebut, maka nanti akan semakin menyebabkan sehingga dengan menyebabkan hukuman mati juga narkoba di Indonesia perlahan akan meningkat. Yang sudah dibuka, Bapak tambahkan kesimpulannya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan refleksi diri sekali dari apa yang sudah Bapak jelaskan dari awal, pengertian hukum sampai dengan masalah hukum yang kita angkat peredaran narkoba ini. Ada yang bisa menjelaskan kembali nggak? Sebagai bentuk refleksi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ayo, siapa? Ada yang bisa melakukan refleksi? Boleh? Coba tangan berapa sekarang? Yang dulu siapa? Oke, dulu. Dan narkoba itu diberikan hukuman seumur hidup di penjara Akan sampaikan materi pertemuan selanjutnya. Materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti apa sih dinamika penegakan hukum? Nah, Anda bisa lihat kalau di bukunya itu halaman 50 hukum yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti apa? Silakan nanti anak-anak belajar sendiri di rumah. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pertemuan hari ini karena tadi diawali dengan berdoa, maka kegiatan hari ini kita akhiri juga dengan doa dulu. Nah, sebelum berdoa, Bapak juga akan memberikan kelupaan ya terkait dengan post-test ya. Tadi kan pre-test, post-test yang harus anak-anak kerjakan. Silakan dibuka nanti di Google-nya. Sebentar Bapak akan share tugas yang harus dikerjakan dalam post-test. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan perintah atau instruksi yang ada di Google. Baik, jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, kelas silakan ditutup untuk berdoa dan para peserta. sebelum mengakhiri pelajaran alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Para mau santi. Santi.